Episode kali ini, saat Pari hampir tenggelam karena didorong Neti. Lalu Neti menarik tangan Pari. Menghela nafas panjang Pari bersyukur tidak terjadi apa-apa padanya. Neti berkata, "Jangan berpikir bahwa saya bersimpati denganmu. Saya sedang menyampaikan maksud saya. Kamu tidak bisa pergi sampai saya selesai." Pari menjawab, "Jangan khawatir Neti, aku tahu kamu sudah tidak menyayangiku lagi. Juga, saya tahu pasti bahwa Anda menyelamatkan. Ku hanya untuk tujuan egoismu. Apa yang kamu coba katakan? Apakah aku egois?" Teriak Neti. "Lalu siapa kamu? Haruskah aku memberitahumu siapa dirimu? Kamu adalah kutukan. Kamu tidak hanya menghancurkan hidupku. Kamu juga telah menghancurkan semua kebahagiaan dalam hidupku. Cintaku, keluargaku, rumahku. Kamu merampas semuanya. Anda juga membunuh bayiku yang belum lahir. Kamulah yang membunuh bayimu. Bayi yang kukandung adalah milikmu, tapi tetap saja kamu mencoba membunuhku. Apakah jiwamu tidak gemetar sekalipun saat melakukan ini? Tidak sekalipun Anda berpikir bahwa menyakitiku juga akan membahayakan bayi ini. Tapi apa salahnya bayi ini padamu? Sekarang kamu bilang aku membunuh bayimu? Ada apa denganmu, Neti? Apakah tidak ada lagi rasa malu dalam dirimu? Saya akui bahwa Anda kehilangan bayi Anda saat mencoba melindungi saya. Tapi demi kebahagiaanmu, aku siap menjadi ibu pengganti bayimu." Neti berteriak, "Berhenti berbohong padaku, Parinet. Kamu hanya ingin memiliki Sanju untuk dirimu sendiri. Kamu mencintai Sanju dan menginginkannya. Untuk memiliki dia untuk dirimu sendiri, akui sekarang." Pari menjawab, "Ya Neti. Kamu benar, aku menyukai Sanjumu. Tapi sebelum dia menjadi Sanjumu, dia adalah Rajivku. Anda mengetahuinya pasti bahwa aku sangat mencintai Rajiv. Beraninya kamu." Neti sangat marah. "Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Sanjuku adalah Rajivmu? Itu karena dia adalah Rajivku," sahut Pari. "Saat aku mengetahui bahwa dia juga yang kamu panggil Sanju, saya memutuskan untuk meninggalkannya. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda kehilangan dia. Kamu kehilangan Sanju. Dan Rajivku kembali padaku." Neti berteriak, "Hentikan! Hentikan Pari! Rajiv dan Sanju adalah orang yang sama." Pari berkata, "Selama dia bersamamu, dia juga Sanju bagiku. Saya tidak pernah mencoba menemukan Rajiv dalam dirinya. Tapi dia tidak bersamamu lagi." Neti berkata, "Dia masih milikku. Dia selalu menjadi milikku. Kamu telah kehilangan hak untuk membuat keputusan itu, Neti. Dia tidak meninggalkanmu. Kamu meninggalkannya dulu, lalu dia meninggalkanmu. Dia akan menikah denganku. Dia telah melupakanmu dan melanjutkan hidup. Satu hal lagi, aku tidak merebut Sanjumu darimu. Dia meninggalkanmu dan datang kepadaku. Dan itu bukan salahnya, karena kamulah yang harus disalahkan." "Saya tidak melakukan kesalahan apapun," sahut Neti. "Cukup Neti. Dia adalah tunanganku. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain martabat dan rasa hormatnya." Lalu Neti merampas cincin Pari. Lalu dia membuangnya ke dalam air. Neti berkata, "Kamu dapat berasumsi bahwa pernikahanmu dibatalkan. Hentikan aku jika kamu bisa," sahut Pari. "Saya akan mencari Rajiv. Dan aku akan berdoa kepada Tuhan bahwa kamu tidak akan pernah menemukannya. Aku akan berdoa agar tempat ini mendapat banjir yang sangat parah sehingga kalian berdua tenggelam di air dan mati. Aku lebih memilih melihat kalian berdua mati daripada melihat kalian menikah. Aku ingin melihat mayatmu." Pari berteriak, "Apa yang kamu katakan, Neti? Di satu sisi, kamu menyatakan cintamu padanya. Dan di sisi lain, kamu berdoa untuk kematiannya." Neti berkata, "Ya, karena cinta punya tempatnya sendiri, begitu pula kebencian. Sanju akan menikahimu kan? Artinya, dia bukan milikku lagi. Dan jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada orang lain yang bisa memilikinya. Ada 1% kemungkinan aku bisa melupakannya. Tapi aku tidak bisa berdamai dengan kenyataan bahwa dia milikmu sekarang." Lalu Rajiv menoleh dan melihat Parinet bersama Neti. Neti berteriak, "Aku membencimu, aku membencimu Pari." Neti langsung mendorong Parinet. Tepat, Rajiv datang lalu memeluk Pari.
Neti, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Ya benar, aku sudah gila. Tapi kamu, Anda telah melewati semua batas rasa tidak tahu malu. Kamu menjebak suamiku. Rajiv berkata, jaga mulutmu. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa yang Anda maksud dengan menjebak? Saya menikahi Pari atas kemauan saya sendiri. Yang aku tidak mengerti adalah kenapa kamu menikahinya Sanju. Apa yang kamu lihat dalam dirinya? Bagaimana pilihan Anda bisa begitu buruk? Saya tidak ingin mendengar satu kata pun yang menentang Pari. Neti berkata, Anda dipenuhi cinta untuknya. Beritahu saya, mantra sihir apa yang kamu berikan padanya? Rajiv berkata, mantra ini tidak dibuat oleh orang suci atau jimat. Kebaikannya lah yang membuatku dimiliki. Tidak semua orang memilikinya. Terutama Anda tidak akan pernah melakukannya. Neti berteriak, beraninya kamu? Sanju berkata, diam, sudah kubilang berkali-kali, pernikahan kita sudah berakhir. Namun kamu terus datang kembali. Hubungan kamu rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tolong tinggalkan kami sendiri. Dia adalah tunanganku. Jika kamu berbicara omong kosong tentang dia, aku tidak akan membiarkanmu. Neti berkata, tunanganmu adalah wanita yang paling menjijikkan. Di dalam dunia ini, Sanju mengangkat tangannya sambil berteriak, diam. Sanju hampir menampar Neti. Ku bilang, jangan katakan apapun lagi tentang Pari. Jika tidak ada orang yang lebih buruk dari saya. Pari, Anda benar-benar menjadikan Rajiv milik Anda. Sanjuku sudah mati. Kamu benar, Sanjumu sudah mati, Neti. Sanju memegang tangan Pari sambil berkata, ayo pergi, Pari, air sudah naik. Tanpa memperdulikan Neti, Sanju mengajak Pari pergi. Neti sangat terpukul mendengar ucapan Sanju. Sambil berjalan, Sanju terus mendekap dan menjaga Pari. Air di sekitar Neti semakin deras dan naik. Hingga dia kesulitan berjalan lalu dia terjebak dalam air. Saat dalam air, kepala Neti terbentur batu dan berdarah sangat banyak. Di sisi lain, Sanju berkata, Pari, air bendungannya keluar dari sini. Mungkin kita bisa keluar dari sini jika kita memindahkan batu-batu ini. Tapi Rajiv, batu ini berat. Bagaimana kita bisa memindahkannya? Lalu Rajiv mendorong keras batu-batu itu, sampai pada akhirnya Sanju berhasil membuat jalan keluar dari goa. Namun saat mengajak Pari keluar, Pari menolak. Pari khawatir dengan keadaan Neti, lalu dia ingin mencarinya. Pari berkata, sekalipun kami bermusuhan hari ini, dia lebih aku sayangi daripada adikku. Lalu Rajiv menemani Pari untuk mencari Neti. Rajiv dan Pari menemukan Neti dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka bersama-sama membawa Neti ke jalan keluar dari goa. Tangan Sanju penuh dengan darah. Sanju dan Pari mengeluarkan Neti dari goa bersama-sama. Beberapa saat kemudian Pari dan Sanju membawa Neti ke rumah sakit.